ketemu lagi. Saya Tinjak Rawal yang bertugas. Bang Najarudin, sapa dulu dong. Hai, ya kami dari media Pusat Bayangkara akan minta tanya jawab tentang ini dengan kakak Lenis yang silakan. Oke, Abang Pur, mungkin pemirsa di rumah juga udah menanti-nanti. Alhamdulillah di malam hari ini yang cerah kita kedatangan tamu yang istimewa. Siapa lagi kalau bukan kakak kita, kakak Lenis Kogoya. Tepuk tangannya dong. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, itu dia. Wow. Oke. Sebelum kakak nih, sebelum bincang-bincang, kita mau tanya dulu nih kakak nih. Sehat nggak kakak semuanya kak? Dia kan jadi orang yang sehat. Alhamdulillah, keluarga juga tapi kak. Oh, semua sehat. Alhamdulillah. Pertama jadi orang sehat. Yang penting sehat ya kak ya. Iya, sehat itu kan semuanya sehat. Alhamdulillah kak, kali ini kita ditemenin partner kita lagi nih Bang Najarudin. Iya. Biar dia yang kerja dulu ah. Oh. Kita jangan aja. Baik. Jadi memang tergantung tentang apa? Tentang deklarasi yang memang Di luar media itu. tanggal 1 itu memang banyak menuai pertanyaan saya. Akhirnya ingin berada kembali kepada kakak Lenis Kogoya. Raja perang lagi ya. Nama Raja Perang memang luar biasa. Iya kan? Papua luar biasa. Di sini begini kakak, kami menyikapi tentang deklarasi ini akhirnya membuahkan percepatan terbentuknya 3 provinsi baru ya yang akan disertifikat ini akan disahkan ya. Nah, jadi sebetulnya dalam kondisi 3 provinsi baru, kakak yang memang diakui di sana adalah ketua RMA dan juga mengayomi masyarakat di Papua khususnya, ya kan, yang cakupan 3 provinsi baru ini. Ya, kita mau ketahui kan, sudah sejauh mana sih sebetulnya kesiapan paling pertama DM. Ini mungkin SDM yang betul-betul membuka perbincangan kita ini ya. Saya minta tanggapan dari kakak SDM yang sudah Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Selamat malam. Ya. Ini media media adat lah. Jadi kalau kita bicara adat selalu Kita bicara kepala. Iya. Luar biasa. Ya, jadi itu anak adat ya, anak adat. siap, anak itu Kita kembali sesuai pertanyaan tadi disampaikan masalah deklarasi ini. Memang situasi pada saat itu memang saya melihat tidak ada satu orang pun atau baik pemimpin yang menyatakan sikap untuk menerima ya. Tapi semuanya ada menerima juga, ada yang menolak. Tetapi untuk menyatakan sikap di awal itu istilahnya tidak ada. Saya melihat bahwa satu hal yang saya perhatikan bahwa kehadiran pemerintah itu kan di dalam konsep di dalam kalau bahasa Islam mengatakan Al-Quran. Kalau di dalam kita itu adalah firman Tuhan kita. Di situ mengatakan bahwa pemerintah adalah mewakili Allah. Kalau kita melawan pemerintah, sama saja kita melawan. Jadi saya punya prinsip bahwa kalau pemerintah membuat rencana program kerja maupun apapun direncanakan, saya sebagai anak terima, ya saya siap mengawal, baik tidak baik maupun konsep apapun. Tapi apa yang diperintah atau program pemerintah itu saya tetap kawal. Akhirnya saya ambil sikap mengajak semua yang ada di bawah koordinasi saya baik Papua, Papua Barat, sudah sekarang di wilayah saya di Wamena, kami dideklarasikan konsepnya adalah dan Papua Damai itu isinya adalah menerima DOP 3 provinsi dan juga DOP Kabupaten kami terima. Pada waktu itu kami menyatakan sikapnya. Jadi kami masih bertanggung jawab untuk pembangunannya.
Jadi ketika kita sudah menerima berarti kan bagaimana pelaksanaannya sekarang. Nah, jadi sesuai dengan pertanyaan tadi masalah itu. Jadi pertama kali harus menjalankan sumber daya manusia. Saya bertanggung jawab untuk maju mundurnya pembangunan. 3 provinsi berarti harus siapkan juga SDM sumber daya manusia ya. Jadi saya konsultasi dengan Sekjen atau Dirjen Kota Kementerian Dalam Negeri bahwa pernah kami usulkan kepada pemerintah karena Papua itu kan istilahnya KTP apa ini honorer itu kan hampir 30 tahun, hampir 20 tahun, hampir apa ya? 50 tahun ya. Jadi waktu saya khusus saya pernah minta dipisahkan khusus orang asli Papua itu usia 30 sampai 40 itu nanti diprogramkan khusus. Terus usia produktif itu mekanisme seperti biasa. Jadi akhirnya baru kemarin saya menanyakan kepada Dirjen Yoda, ternyata Kementerian Menpan juga sudah setuju. Akhirnya khusus di Papua Barat ya 3 provinsi, tambah 2 provinsi itu usia 50 tahun itu bisa jadi PNS. Kan luar biasa. Indonesia negara lain tidak boleh. Tidak boleh negara. Iya, karena demo. Akhirnya waktu saya di KSP saya bikin memo ke Menpan. Jadi pertama kali saya kasih memo itu memang pernah keluarkan di Papua Barat pernah. Itu adalah orang ini orang yang pernah menerima ini memo saya pas mereka misalnya di Papua Barat tapi karena dari Papua Barat gubernur kirim surat. Jadi itu beres semua saya. Nah, Papua ini kan banyak jumlahnya hampir 8 segitu 2000 saya bilang enggak ya. Nah, itu saya melihat bahwa di situ ada umur dari 30 tahun. Dia mengabdi kan. Akhirnya ya, saya minta kepada Menpan gimana caranya ini bisa diangkat. Akhirnya dari Menpan ada masukan bahwa kita bagi usia produktif itu proses seperti biasa. Tapi usia 30 atau 20 ke atas sampai 50, 40, 30 itu diberikan SK khusus. Tapi sekarang ini malah tambah naik lagi usia 50 tahun itu diberikan kesempatan jadi PNS di Papua ini. Saya tuh mau jadi PNS juga. Saya kan pernah khususkan jadi kayak istimewa yang di negara ini diberikan. Jadi ketika kita minta mereka dengar, negara ini dengar. Saya mau bertanya kepada masyarakat di Papua ya. Ada yang tolak dan kenapa tanggal 1 susah nekat? Ya saya nekat. Di tanggal 31 itu juga dulu kasih naik bendera dibilang UPN dari Bukan suruh masuk. Boleh ini mereka mau ini malam ini mereka sudah ada di belakang rumah dan sebagainya. Tanggal 31 setelah Indonesia disahkan di lapangan Singapura tanggal 1 itu begitu bacakan untuk keputusan menerima OSUS jadi dua dengan Dewan 3 provinsi nanti akan meledak itu. Wow, bahasanya orang semua ketakutan habis. Iya, masyarakat lari ke kampung semua. Dia tidak ada jalan, tidak ada lagi, mobil tidak ada di bawah. Saya bilang, ya siap menghadapi. Malam itu orang kasih bendera dan nabi orang kiri kanan. Saya bilang, tadi pagi-pagi tanya klinis itu kantor lembaga ada di tempat-tempat tertentu sudah kasih bendera bintang Kejora. Saya bilang ini, bendera itu udah itu kain itu biasa, itu lambang tapi saya membutuhkan manusia di orangnya. Datang saya membutuhkan orangnya, mana orangnya? Cari orangnya. Tapi alhamdulillah ya. Kita yang tahu
atau ini masalah keamanan ya. Tapi alhamdulillah dengan dipegangnya kakak kita sendiri bisa dipegang. Bisa. Akhirnya saya mengajak semua masyarakat, semua titik-titik semua keluar pegang merah putih. Bendera merah putih ikat. Ada tanda. Di sini ada tanda merah putih ikat rambut, berarti itu pasukan saya, pasukan palsu. Ya, Jadi di sana ada dua pasukan, pasukan Satgas, kemudian ada Satgas pasukan UTK. Itu yang masuk. Tanggal 1 kita deklarasikan menerima OSUS. Dengan kenapa seperti dekat? Yang tadi pemerintah sudah berikan kewenangan kepada kita. Bukan di lapangan kerja, ke provinsi maju. Semua, apalagi sekarang ada mahasiswa yang dulu sarjana, langsung masuk kan. Habis itu, saat 3 provinsi dibagi habis. Saat itu Pak Amin waktu presiden juga di situ. Ya, pas tanggal 31. 31 itu kami setelah musyawarah, kami kan voting OSUS terima atau tidak. Terus DOP 3 provinsi terima atau tidak, kita voting. Semuanya setuju, tapi ya elemen mimika, ketua elemen mimika sedikit pendapat agak beda. Tapi itu namanya demokrasi. Akhirnya suara banyak itu jadikan seakan sebagai menerima DOP dengan OSUS 2. Baru jam 10, jam 11 baru Pak Wapres lagi dialog dengan satu ruangan. Saya diminta Pak Wapres hanya 21 orang. Jadi yang lain tinggal ketua-ketua lembaga, saya naik ke ruangan khusus baru kita dialog lagi dengan Wapres. Itu terjadi. Saya bersyukur sampai hari ini tidak terlalu demo-demo di Papua ya. Betul sekali. Terus adik-adik saya sudah mengerti ini. Setelah ini sudah mengerti. Terus kemarin Wakil Menteri Dalam Negeri orang asli Papua ya, Kabupaten Papua, berangkat ke Papua. Sebelum berangkat di Nabire itu ada isu juga sama penolakan demo dan sebagainya. Apalagi di Wamena itu surat edaran sudah dikeluarkan untuk demo. Ketika saya perintahkan lembaga adat di Nabire, Wamena, sampai hari ini jarang mulus, tidak ada yang ganggu lagi, tidak ada demo. Luar biasa, luar biasa. Ya. Baik. Padahal itu sudah keluarkan ini loh, sudah keluarkan surat lembaran untuk demo, menolakkan di Wamena. Di Nabire saya dengar itu di Padara Kopalang. Terus di Wamena sudah keluarkan edaran untuk menolakkan DOP kehadiran Pak Menteri. Ketika saya perintahkan lembaga adat semua pegang masyarakat masing-masing, Nabire sudah aman, sudah pindah di Wamena, sekarang di Wamena sudah aman. Nanti besok tiba ke Merauke, tambah aman lagi. Jadi baik kakak. Jadi ini sebagai kakak ketua LMA, mungkin kakak juga dalam area lokasi dalam kondisi ini juga bisa pantau dan lihat kesiapan atau persiapan yang ada, khususnya ini pengadaan lahan. Karena di sini akan dibangun tiga provinsi, ya. Berarti 3 kantor gubernur Ya. dengan beserta fasilitasnya juga dengan perangkat yang lainnya. Pandangan mereka daripada keadaan di lapangan di sana sebagai ketua LMA. Jadi Undang-Undang OSUS itu pasal 43 itu sudah mengatakan dulu OSUS tahun 2021 ya, itu ada perubahan, tapi dia mengatakan bahwa pemerintah provinsi Papua wajib mengakui hak masyarakat adat. Nah, ada poin dari saya catatan di sini, ada poin keempat ya, pasal ayat keempat, pasal 43. Terus ayat keempat itu mengatakan bahwa penyediaan tanah wilayah dan tanah perorangan warga masyarakat hukum adat untuk keperluan apapun dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat dan warga yang bersangkutan untuk memperoleh kesempatan mengenai penyerahan tanah yang diperlukan maupun imbalannya. Nah, jadi dalam undang-undang ini sudah jelas menyampaikan bahwa hampir mirip deklarasi di Wamena. Jadi penyediaan tanah hak wilayah itu harus musyawarah dulu yang mengetahui lembaga adat. Itu
kembali ke adat lembaga adat kami. Iya, jadi kita menyediakan kantor provinsi itu harus mengetahui lembaga adat. Kalau ada masalah, biar pemerintah lemparkan saja elemen musyawarah dulu, koordinasi dulu, penyediaan tanahnya di mana. Jangan pemerintah dulu masuk. Jangan pemerintah dulu, dia harus menyampaikan lembaga adat dulu. Karena berdasarkan undang-undang ini, kalau pemerintah daerah tidak mengerti pasal yang 43 ayat keempat ini, berarti keliru, nanti akan jadi masalah baru. Pasti akan terjadi penolakan, terus salah penggunaan kewenangan, artinya tidak sesuai dengan prosedur. Kalau memberikan tanah kepada pemerintah itu kan pemerintah daerah harus bikin panitia pengadaan tanah, itu harus ada. Jadi pemerintah dimintakan lembaga adat. Tapi kalau kita langsung dia masuk bayar transaksi, apalagi transaksi uang, ya mungkin kayaknya ada pelanggaran. Sebenarnya nggak boleh. Mudah-mudahan sudah dijelaskan bahwa menyerahkan tanah adalah waktu itu harus musyawarah. Karena ada batas-batas tanah adat di situ. Makanya siapapun yang pemerintah menyerahkan lahan baru ini melibatkan lembaga adat. Karena dia tahu masalah wilayahnya. Jadi memang undang-undang sudah mengatakan wajib mengakui hak masyarakat kepada itu pasal pertama. Ini pasal 1 ini. Pemerintah provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku. Jadi dia harus wajib mengakui atau menghormati, dengan caranya dipanggil, diajak, duduk, bicara, supaya kemudian harinya itu jangan sampai pada masalah contohnya. Saya membuat anak, tapi keluarga saya ada satu lagi yang belum setuju di sana, atau anak saya sekolah belum setuju, dia datang, enggak, itu bapak yang lepaskan, kalau saya tidak, bagaimana? Ini, tapi konsepnya lembaga adat itu punya cara pendekatan, cara untuk menyerahkan itu, tahu konsepnya. Kadang-kadang di Papua ini terjadi persoalan tanah banyak terjadi masalah di Papua ini. Jadi masalah penyediaan tanah untuk provinsi baru, ya kami lembaga adat siap asal pemerintah melibatkan lembaga adat berdasarkan undang-undang tadi. Berarti cukup memang betul-betul keterlibatan lembaga adat untuk masyarakat adat sendiri terkait hal-hal yang disampaikan itu memang betul-betul sudah absolut menurut undang-undang. Ya, memang harus diterapkan. Gitu. Ya, ini undang-undangnya gini. Undang-undang ini kan seperti payung ya, pohon ya. Ada cabang-cabang sana. Jadi sebenarnya pasal demi pasal ini diterjemahkan atau namanya bikin peraturan daerah atau perdasi dan perdasu sebenarnya. Kalau dia analisa baik. Jadi ya turunannya. Jadi memberikan kewenangan pada lembaga adat ini kan pasal jelas mengatakan wajib mengakui, menghormati hak-hak masyarakat adat. Pasal ayat yang ke-4 tadi mengatakan bahwa sama, harus musyawarah dulu kalau menyerahkan tanah. Musyawarah dulu, baru kan ini. Jadi makanya waktu kita deklarasi di Wamena itu kita mengatakan bahwa tanah wilayah adat jauh dari kota itu tanah yang sudah memiliki tidak. Tapi batas wilayah adat kita patok itu tidak boleh dijual. Kita bilang, tapi kita pakai sistem kontrak itu, tapi jauh dari itu dan wilayah adat, karena dengan tujuan supaya tanah itu tidak jual belikan barang yang terjadi yang sekarang. Jadi itu yang saya harapkan, makanya kembalikan lembaga adat supaya lembaga adat itu betul-betul yang kepala BPN bersama-sama lembaga adat patok wilayah adat itu gimana. Jadi di kantor lembaga itu harus ada petanya, harus ada peta. Ini punya siapa? Ini marga A punya, marga B punya, marga C punya. Setelah itu baru investasi atau investor siapa saya masuk, tidak sembarang datang ke dia langsung. Seperti mau pengadaan tanah misalnya. Nah, sekarang orang mengatakan, ini punya tanah saya, ini punya tanah saya. Banyak mengaku tanah. Tapi yang pemilik sebenarnya siapa? Mau apa? Kan belum tahu. Dan kami punya cara, lembaga adat punya cara. Bagaimana bisa mengakui
karena sering saya sidang ya, bagaimana dia mengakui tanahnya dia. Satu, dia harus ada baca silsilahnya, turunannya, bikin rumah di situ misalnya, ya toh. Terus yang kedua, apa bukti di situ apa? Bukti apa? Peninggalan rumah apa? Ada bekas apa? Terus tanah apa? Tanam sawit kah? Tanah pisang kah? Tidak. Yang ketiga, harus menanyakan tetangga yang di sebelah sana siapa yang tinggal dulu siapa? Sebelah ini siapa? Sebelah barat itu baru siapa? Dan mereka juga mengakui bahwa ya benar itu ya tinggal di situ. Dia tinggal di situ. Baru dia tanda tangan pengakuan. Baru akan putuskan. Pokok punya tidak, yang punya ini. Itu namanya musyawarah adat. Jadi tidak boleh benar saya punya saya. Nggak bisa. Intinya mudahlah terbentuknya provinsi 30 provinsi tadi terkait tentang pengadaan lahannya atau apabila memang betul-betul sinergi dan berjalan bersama oleh RMA. Ada itu. Oke. Itu. Maka ini adalah masyarakat adat yang paling dominan di. Harus dominan. Baik, kita kembalikan dulu. Jadi Kayaknya ini gimana nih ukurannya? Jadi mungkin begini Bang ya, begitu. Tangkap dari kakak itu pada dasarnya intinya hidup bersama harus dijaga, benar nggak? Ya dijaga. Dia ada konflik tadi gitu kan. Betul. Intinya hidup bersama harus dijaga Bang. Untuk kesinambungan ke depan mana program sangat luar biasa ya sekarang. Sangat luar Pemerintah biasa. harus membangun 3 provinsi Tiga. sekaligus. Ya kan dalam hal ini ekonomi khusus yang didapati oleh orang masyarakat Papua. Ini terkait tentang MRP dan LMA. Kita minum dulu. Baik, siap, silakan. Nah, mungkin yang jadi tanda tanya saya dari mulai deklarasi saya runut dia dengan keadaan-keadaan LMA dengan ini kan juga kewenangan dan dasar hukum. Ya kan ini ada MRP, ada LMA. Ya ini yang tadi saya rangkum adalah bagaimana menurut kakak tentang kerjasamanya LMA dengan MRP sih. Ya, jadi ini baik. Terima kasih pertanyaannya sangat bagus ya. Jadi MRP itu adalah Majelis Rakyat Papua ya. Itu dia pasal 32 ayat 1 itu. Di sana mengatakan bahwa peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 54 tahun 2024 tentang Majelis Rakyat Papua secara tegas diatur mengenai tugas kelompok kerja Majelis Rakyat Papua sebagai berikut. Jadi ada tugas bagian A, kelompok kerja adat. Dia mempunyai tugas memberikan saran dan mempertimbangkan dalam rangka melindungi perlindungan adat dan budaya asli. Terus kelompok kerja perempuan mempunyai tugas melindungi dan memberdayakan perempuan dalam rangka keadilan dan kesetaraan. Terus kelompok kerja keagamaan mempunyai tugas memantapkan kerukunan hidup antar umat beragama. Nah, ini punya tugas masing-masing. Agama, tokoh perempuan ada 3. Jadi di sini punya tugas. Sekarang kita bicara khusus untuk lembaga adat yang memberikan rekomendasi. Majelis Rakyat Papua khusus kelompok kerja adat dan kita yang memberikan rekomendasi kepada LMP. Lembaga rekomendasi dia bisa masuk MRP itu kita rekomendasikan. Dengan apa? Dia punya tugas adalah memberikan saran, mempertimbangkan dalam rangka masyarakat dalam pemerintah. Contohnya, kami lembaga adat ada masalah kita hadapi. Majelis Rakyat Papua masing-masing wilayah adat turun lapangan. Misalnya wilayah Pago, wilayah Pago, Hanima, Naideri, terus Mantap, dia turun. Lalu buka lembaga adat, baru kita bicara masalah wilayah. Masalah terjadi baca, bahas tentang aslinya itu baru sampaikan kepada pemerintah terkait bahwa ini loh kami membahas masalah budaya, bahas masalah adat, beda dan sebagainya. Menyerahkan kepada pemerintah itu tugas mereka. Terus ya terus saya gitu kan. Pemerintah akan bikin peraturan berdasarkan kasus.
pemerintah pasti lemparkan kepada MPI bahwa menanyakan, membacakan di semua item dan alfabet chat semua dibaca. Di situ apakah ada perlindungan orang asli Papua atau merugikan atau menguntungkan. Di situ menyampaikan pendapat, mempertimbangkan, tapi juga harus tanya lagi kepada lembaga lagi. Difor kembali, jadi difor kembali itu ada Ya. yang di bawah ya. Untuk Sekali lagi. dipertanyakan bagaimana pendapatnya atau Berdasar ini setuju atau tidak. baik. Setelah Dan itu berarti ujuk-ujuk dia langsung mengambil kebijakannya atau nggak bisa. Nggak bisa. Dia nggak bisa. Nah, Dia sudah menanyakan lagi kepada penerima aspirasi dulu. Naik baru sampaikan kepada pemerintah. Jadi sekarang ini kita bicara kemarin di Mahkamah Konstitusi itu salah lama. Oh, ada gugatannya. Salah, iya, salah ya. Seharusnya tanya dulu lembaga ada keberatan tidak. Oh, Itu. Terus di mana ada misalnya tanya dulu, nah, barulah lembaga adat menyatakan keberatan, barulah hasil keberatan kesepakatan musyawarah itu berbawa kepada pemerintah atau bukan. Nah, itu baru legal sendirinya sah, Ya. diambil oleh negara. Itu ukur aspirasi yang dinaungi oleh MNP sehingga bisa dimajukan di apa? Ya makanya kami di deklarasi di Wamena kan kami berbukan dia. Sebenarnya kami berbukan dia karena dia melanggar konstitusi negara. Contohnya MRP minum, makan, naik mobil semua fasilitas oleh negara. Itu namanya melaksanakan konstitusi negara yang menggunakan semua alat kelengkapan dari pemerintah. Jadi dia tidak boleh melawan pemerintah, nggak boleh membantah. Nah itu bahaya. Di sini ada kesalahan ya. Makanya kenapa kami lembaga hasil musyawarah bahwa dibutuhkan. Hasil temuan kami kementerian terkait kami sudah bicarakan masalah pembukuan atau tidak karena ini undang-undang. Jadi kemungkinan besar ada kewenangan khusus yang keluar. Misalkan kewenangan khusus ya, misalkan menyeleksi MRP misalnya mungkin juga bisa jadi lembaga adat yang spesies mereka. Mungkin rekomendasi, ya rekomendasi mungkin lembaga adat juga yang rekomendasikan. Nah, baik MRP maupun DPR khusus. Jadi kemungkinan lembaga adat mungkin bisa menyeleksi mereka untuk bisa masuk MRP maupun DPR akan terjadi kemungkinan besar di sini. Delegasi tadi ya, dengan rekomendasi tadi ini yang betul-betul kita harus teliti dan pertimbangkan, dipertimbangkan mereka lah untuk membawa aspirasi daripada lembaga adat tadi yang semestinya ditampung dan diterima. Oke, baik, silakan. Siap. Harapannya ke depan apa ini Kak? Kan begini, saya pertama aku khusus di Papua ya. Papua tanah Papua ini Papua Barat ya. Karena di provinsi itu Papua punya Papua Selatan. Ini kan sudah disahkan sebentar lagi Pak Presiden karena tanggal 29 beri nama. 29 ya. Saya punya kenangan. Nanti kenangan saya begini. Saya pernah ada di belakang Amerika katanya. Selama Lenin ada di istana bersama dengan Jokowi, apa yang terjadi? Pasti akan tadi. Tapi aku punya kenangan. Punya kenangan bagaimana usia adat ini bisa gol. Itu saya bawa istana. Kalau draftnya semua lembaga adat yang itu satu kenangan. Akhirnya itu ada kabupaten Bogor. Nah, terus kenangan saya banyak sekali. Sekarang khusus ini 3 provinsi ini memang dengan dekat dengan tabuan nyawa sama diri. Dan saya memang menyatakan diri sikap menjadi pahlawan. Aku dulu tidak ada menurut saya. Tidak, Tuhan menurut saya. Akhirnya Papua sudah aman. Besok ini Papua dengan provinsi Pegunungan dengan Papua Selatan akan menjadi
5 provinsi. Semata Jadi dalam waktu dekat ini, ya. ini sekarang saya dorong lagi 2 provinsi lagi, 2 provinsi lagi, terus kabupaten saya dorong lagi. Jadi siapapun sepanjang saya mengurus kepentingan pembangunan tanah Papua, ya siap saya ke depan. Tidak ada ganggu saya, kecuali Tuhan bisa saya. Tapi sepanjang Tuhan bisa saya, tetap saya ke depan. Luar biasa. Jadi kenangannya itu. Kenangan itu Jadi ya. sekarang ini saya kalau pas ini ada ulang tahun ya. Selamat ulang tahun. Tuhan berkati, umur panjang, semoga sehat terus. Dan pembangunan kenangan Kakak Lukas sebentar lagi 2024 habis. Nah, kenangan Kakak Lukas sudah ada. Banyak sekali Kakak Lukas bikin. Biarlah Tuhan jaga ya, kesehatan dan juga jaga keluarga dan juga pemerintahan. Tuhan berkati. Selamat hidup panjang. Selamat ulang tahun. Wah. Akhirnya Bang Najarudin sampai juga di ujung acara nih. Ya. Kita yang bertugas dan Bang Najarudin sekali lagi kakak, khususnya buat kakak Lenis dan pemirsa yang ada di rumah. Sekali lagi mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. 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 Oke. Berat. Sekali lagi harga mati. Wah.